Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Terima kasih pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali bisa menemani Anda untuk Manado siang ini dalam Mozaik Indonesia. Dengan topik yang sudah sempat saya sounding sebelumnya, Koperasi Merah Putih, potensi korupsi dan kebocoran anggaran, bisakah dicegah? Di kesempatan siang hari ini sudah hadir narasumber yang juga bisa Anda tonton di YouTube channel RRI Manado. Ada Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Clara Poli ISE MSI. Selamat siang Ibu Clara. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Analis kebijakan muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara Bapak Mirko Kambey SPI. Selamat siang Pak Mirko. Selamat siang. Pak Mirko biasa akrabnya dipanggil apa sih Pak Mirko? Mirko saja. Pak Mirko saja. Baik. Kita akan membahas ini terkait dengan Koperasi Merah Putih, di mana di kesempatan siang hari ini kita tahu bersama Pak Mirko juga Ibu Clara
koperasi ini sokoguru perekonomian bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, dalam perjalanannya banyak sekali tantangan pasti yang ditemui, begitu Ibu Clara ya. Nah, ini membahas terkait dengan potensi-potensi yang tentunya tidak kita inginkan bersama. Seperti apa sebenarnya yang bisa disampaikan, namun kita dahului dengan pengertian Koperasi Merah Putih terlebih dahulu Ibu Clara, karena seperti yang kita obrolkan sebelumnya begitu ya. Mungkin masih banyak ada pendengar pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Koperasi Merah Putih, silakan. Iya, ini silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan perkenanan dari Ibu untuk mengundang kami dan mengawali program Astacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bahwa telah dibentuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dan itu didasari dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga ada Permendes nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan kepala desa, itu nanti dalam rangka pembayaran pembiayaan KMP. Dan juga semuanya itu berdasarkan atas Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini pada dasarnya didirikan atau dibentuk di seluruh desa dan kelurahan yang ada di pelosok Republik Indonesia. Karena saat ini ada kurang lebih 1.800 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang terbentuk untuk saat ini. Dan itu semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat desa dan kelurahan. Dan juga tentu ada memperpendek rantai pasok dan meminimalkan para tengkulak yang sering bergerilya di desa dan kelurahan. Dan juga dengan mengelola potensi yang ada di desa, koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para masyarakat tersebut. Baik. Ya, mungkin itu sebagai pengantar untuk mendengar juga pemirsa ya. Iya. Nah, namun memang Pak Birko ini mungkin banyak juga yang ingin mengetahui seperti apa kondisi situasi di Sulawesi Utara sendiri, kualitas koperasi yang ada sejauh ini seperti apa. Silakan. Terima kasih. Untuk koperasi yang ada di Sulawesi Utara, khusus Koperasi Merah Putih, itu terbentuk ada sekitar 1.839. Tetapi berkembang seiringnya waktu, ada juga yang tinggal 6 yang belum menyelesaikan badan hukumnya, sehingga tapi secara umum Koperasi Merah Putih di Sulawesi Utara sudah terbentuk. Nah, berjalannya waktu sekarang memang kebanyakan pada umumnya juga Koperasi Merah Putih ini masih menunggu karena mereka banyak selain juga pemahaman pengertian Koperasi Merah Putih bagi masyarakat umum bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang mungkin secara persepsi mereka berpikir hanya seperti BLT, tapi pada kenyataan kan tidak seperti itu untuk Koperasi Merah Putih yang nantinya akan diatur melalui peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan baik dari peraturan Menteri Keuangan, peraturan juga Menteri Dalam Negeri terkait proses penyaluran kredit pembiayaan itu, tapi berbentuk kredit atau berbentuk pinjaman, sehingga banyak juga beredar di masyarakat bahwa ini seperti bantuan. Pada kenyataannya tidak seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, apalagi Pak Mirko ketika masyarakat sudah melihat informasi di media sosial begitu ya, digembar-gemborkan, yang didengar masyarakat hanyalah jumlah ratusan triliun begitu. Iya, betul. Jadi tampaknya siang hari ini pendengar kita akan mendapatkan informasi yang lebih lagi ketika tantangan
mengenai Koperasi Merah Putih ini, Pak Miko, ya, tata kelola, transparansi yang dipertanyakan Ibu Clara, dan juga masalah-masalah lainnya, katakanlah yang ada di Sulawesi Utara tentunya. Bagaimana, apakah bisa dicegah? Itu yang menjadi inti dari pembahasan kita siang hari ini. Sebelum kita akan lanjut lagi, pendengar, kami mengundang Anda nanti jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Kirimkan komentar Anda di YouTube channel RRI Manado, di bawah tentunya live streaming Mozaik Indonesia siang hari ini, ataupun bahkan Anda juga bisa mengirimkan melalui WhatsApp, chat, dan juga SMS, ataupun bahkan sambungan telepon di 0821 9583 5080. Ibu Clara, kalau pertanyaannya bisakah dicegah? Seperti apa jawaban Anda? Silakan. Ya. Jadi terkait untuk pencegahan yang kira-kira bisa, potensi yang kira-kira bisa terjadi dalam hal korupsi atau kebocoran anggaran. Jadi di awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, sebelumnya kita sudah melaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan yang ada di desa dan kelurahan tersebut, dan di situ melaksanakan pemilihan pengurus. Baik. Nah, namanya diadakan pemilihan pengurus, biasanya tentu dipilih mereka yang berkompeten, yang memang tahu pemahaman tentang koperasi, atau tokoh masyarakat yang dianggap memang boleh menjadi pengurus. Nah, sehingga membuat kami bisa sampaikan di sini bahwa potensi Koperasi Merah Putih ini timbul karena mungkin ada lemahnya pengawasan atau tata kelola yang tidak transparan. Baik. Dari pengelolaan koperasi yang bersangkutan. Jadi kalau bisa dicegah itu dengan cara kesiapan pengurus yang memang benar-benar harus siap dan matang, dan juga untuk transparan dari pengelolaan keuangan. Baik. Harus terbuka dan wajib hukumnya untuk dapat diakses oleh seluruh publik tentunya. Jadi kalau orang di Manado, biasanya orang bilang jangan ada dusta di antara kita. Seperti lirik lagu ya? Ya, karena biasa kalau orang ada dusta atau antar pengurus itu dan anggota itu sudah ada celah bahwa koperasi tersebut sudah mulai ada ada yang kurang lah di situ. Baik, baik. Pak Mirko, tadi disampaikan Ibu Clara ini salah satu pencegahan terjadinya yang tidak kita inginkan seperti korupsi, kebocoran anggaran, lain sebagainya adalah lewat transparansi. Nah, kondisi di Sulawesi Utara sejauh mana koperasi yang ada saat ini menerapkan sistem laporan terbuka, katakanlah seperti itu, yang bisa diakses anggota? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk Koperasi Merah Putih, memang untuk saat ini kita belum bisa lihat ya, karena terkait proses pengajuan pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih sampai sekarang mungkin belum. Untuk saat ini kami memang juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi terkait dengan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan bagi pengurus Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang kemungkinan besar dalam bulan ini akan diadakan pelatihan-pelatihan kepada pengurus-pengurus koperasi, di mana juga terkait untuk bagaimana mereka mengembangkan SDM mereka supaya mereka mampu mengelola ketika keuangan itu sudah ada pada mereka, sehingga mereka mampu mengelola pinjaman. Karena harus dipahami bahwa yang diberikan pemerintah itu bukan sebagai bantuannya, tapi berupa pinjaman, tetapi bukan berupa sebagai hibah, tetapi berupa pinjaman yang nanti harus akan dikembalikan. Dan kalau kita sudah melihat pemerintah sudah memberikan aturan-aturan yang cukup juga meringankan, tapi juga di situ ada sisi kehati-hatian. Misalkan dalam proses pemberian kredit di situ sudah ada aturan-aturan baku yang memang kalau mau dilihat di situ memang sangat meminimalisir untuk terjadi potensi korupsi ataupun kebocoran anggaran. Tetapi nanti kemungkinan ketika
keuangannya itu sudah sudah masuk dalam keuangan koperasi. Nah, ini yang pengelolaannya perlu seperti yang dikatakan Ibu Kabit tadi tentang sumber daya manusianya yang harus perlu yang mampu untuk dapat mengelola keuangan tersebut. Sejauh ini adakah beberapa koperasi mungkin yang kedapatan begitu ketika melakukan pengawasan, melakukan pelanggaran? Untuk yang bukan koperasi Merah Putih ya. Bukan. Kan Kalau belum ya, Merah Putih. Nah, kalau pengalaman untuk koperasi konvensional yang lain memang kalau di lapangan memang ada juga sering terjadi seperti itu. Banyak pengalaman tentang bagaimana pengurus mengelola keuangannya sudah tidak transparan lagi, sudah berorientasi pada kepentingan pribadi, sehingga koperasi tidak jalan sebagaimana mestinya. Karena tujuan utama koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota. Baik. Bukan menggelontorkan dana saja, Ya, betul. namun memang pemberdayaan masyarakat terjadi di sana untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, begitu Ibu Clara, kurang lebih juga Pak Mirko ya. Pendengar pemirsa RRI Manado, Mozaik Indonesia siang hari ini topiknya Koperasi Merah Putih, potensi korupsi dan kebocoran anggaran, bisakah dicegah? Bukan ditanya kapan cairnya, begitu Ibu Clara ya. Anda bisa bergabung bersama kami di komentar YouTube channel RRI Manado, silakan, ataupun bahkan sambungan telepon. Anda bisa menghubungi di 0821 95835080. Sekali lagi sambungan telepon yang bisa Anda hubungi ada di 0821 95835080. Anda bisa juga mengirimkan WhatsApp ataupun bahkan SMS pendengar di nomor yang sama tentunya 0821 95835080. Halo, selamat siang Mozaik Indonesia. Selamat siang, Bapak siapa di mana Pak? Pak Buts, di Masa Utara, Matungkas. Pak Buts, ada Ibu Clara dan Pak Mirko, langsung silakan. Ya, selamat siang para narasumber, Ibu Clara dan rekan. Tetap semangat. Salam Merah Putih, Koperasi Merah Putih kan? Ya. Ya, menarik. Program pemerintah untuk kali ini mengingatkan kita KUD dulu ya, Koperasi ini desa. Jadi intinya ingat KUD ini merah di mata masyarakat, artinya para pengurus hanya KUD kesempatan urus piring. Jadi untuk kali ini ada masukan untuk pemerintah agar supaya pengurus KMP ada LHKP-nya, LHKP-nya kayak DPR, pejabat-pejabat, agar supaya ketika mereka menjabat KMP ketahuan mereka punya saldo berapa dan berakhir berapa. Kemudian soal proposal kegiatan yang akan diajukan, saya kira bikin yang sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di desa masing-masing, agar supaya benar-benar terupdate dan bisa direalisasikan. Kami kira para pengurus itu tahu dan ciptakan kepercayaan yang tinggi, kembalikan kepercayaan anggota. Kalau KUD dulu kesempatan urus diri, kalau sekarang tidak, kesempatan urus bersama-sama. Baik. Untuk maju bersama. Ya. Baik Pak Buts, itu saja. Terima kasih. Selamat siang Pak Buts. Silakan kami tampung dulu di belakangnya Pak Buts untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Mozaik Indonesia. Topiknya sangat relevan akhir-akhir ini. Anda juga sering mendengar beritanya atau membaca terkait dengan Koperasi Merah Putih. Lebih kerucut lagi kita ke potensi korupsi dan kebocoran anggaran, bisakah dicegah? Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di sambungan telepon 0821 95835080 ataupun bahkan melalui WhatsApp dan juga SMS yang bisa Anda kirimkan di nomor yang sama. Saya bacakan pertanyaan via SMS Ibu Rina Diwanea. Pak, apakah semua koperasi di Sulut sudah wajib diaudit tiap tahun? Kalau tidak, bukankah ini berisiko besar terjadi penyelewengan? Terima kasih Ibu Rina. Kami masih nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung di WhatsApp juga SMS di 082195835080 ataupun bahkan melalui sambungan telepon. Kita akan membahas dulu Pak Mirko, Ibu Clara, apa yang disampaikan oleh Pak Buts tadi. Ada beberapa istilah-istilah yang akhirnya diciptakan oleh masyarakat terkait dengan ada 3 poin sebenarnya, namun di terakhir mungkin memberikan harapan begitu ya bagi masyarakat agar supaya bisa kembali percaya. Silakan Pak Mirko. Baik, terima kasih Pak Buts.
tadi Pak Bud juga sudah menjelaskan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman koperasi-koperasi masa lalu, misalkan koperasi KUD, koperasi unit desa. Memang kalau kita berkacamata di masa-masa yang lalu, ada hal-hal positif juga yang boleh kita lihat tentang KUD itu, di mana masa-masa kejayaan dulu KUD pada umumnya itu sangat membantu masyarakat, di mana KUD itu menjadi penopang perekonomian pada waktu itu. Mereka karena sistemnya juga memang masih didominasi oleh KUD, misalkan terkait tentang pemasaran, contoh pemasaran cengkeh ataupun kopra, kan waktu itu terjadi monopoli, artinya hanya KUD yang bisa membeli dengan harga yang di atas dari pasaran, sehingga perkembangan KUD waktu itu sangat luar biasa. Cuma ketika KUD itu mungkin berjaya ya, nah karena pengurus-pengurusnya mungkin juga melihat keuntungannya lebih banyak, sehingga terjadilah di situ bagaimana banyak pengalaman di mana KUD pada waktu itu hanya pengurus-pengurus lah, seperti yang Pak Bud katakan tadi, kesempatan urus diri ya, itu melekat pada pengurus-pengurus KUD pada waktu itu. Nah, tetapi ini beda Pak, karena terkait untuk Koperasi Merah Putih dalam hal akses pembiayaan, mereka harus mengajukan proposal dulu kan. Proposal itu memang ada aturan-aturan dari pemerintah, khususnya Menteri Koperasi terkait bagaimana membuat proposal. Nah, proposal itu memang sudah diselektif benar-benar, demikian juga ke perbankan ketika mengikuti proposal itu. Artinya kalau kemampuan proposal kita hanya 200 atau 300 juta, tidak akan mungkin bank akan memberikan 1 miliar, karena kan awal-awalnya koperasi akan mendapat 3 sampai 5 M toh pada waktu itu, sehingga berarti boleh. Tetapi ternyata harus melalui juga proses di mana pembuatan proposal, bagaimana kemampuan dari koperasi desa atau kelurahan mampu memanage atau mengelola uang sebesar berapa. Nanti ketika diajukan ke perbankan yang akan mengevaluasi seperti itu. Baik, akan meng-ACC nantinya ya. Betul. Ibu Clara sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Bud, mungkin mengembalikan kepercayaan masyarakat, silakan. Ya, terima kasih Pak Bud. Mantan Kumtua Matungkas. Wah, Ibu Clara kenal? Ya, karena kebetulan saya juga dari Matungkas. Oke, baik. Dan sedikit menambahkan bahwa untuk proposal bisnis yang sekarang orang sebut proposal bisnis Koperasi Merah Putih, itu nanti Pak Bus boleh kembali ke akun yang pernah dibuat waktu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di situ nanti masuk di akun itu atau link, dan di situ akan terbuka microsite dari Koperasi Desa Matungkas, Koperasi Desa Merah Putih Matungkas. Dan di situ nanti ada pilihan paket 1, paket 2, paket 3 yang nanti sesuai dengan potensi desa atau kebutuhan Koperasi Desa Matungkas pada saat ini. Kalau di situ ada paket 1 yang kecil, anggarannya mungkin cuma sampai di 400 juta toh. Dan yang paling besar itu paket 3 itu ada di kisaran 1,4 miliar. Tapi itu tetap harus didampingi oleh asisten bisnis yang sekarang lagi direkrut oleh Kementerian Koperasi. Nah, mungkin demikian yang bisa ditambahkan. Oke, baik. Pak Mirko tadi Ibu Rina yang menanyakan audit, silakan. Baik Bu, terkait audit ya, setahu pengalaman kami untuk koperasi itu tinggal siapa yang mau, pertanyaannya yang mengaudit itu siapa? Audit itu ada terdiri 2. Misalkan dalam suatu koperasi ketika ada audit internal maupun ada audit eksternal. Audit internal biasanya pengawas koperasi, tetapi bisa juga audit eksternal lewat auditor-auditor, tapi konsekuensinya harus dibayar ya. Apakah anggota itu sanggup membayar audit eksternal? Tetapi mungkin pertanyaan dari Ibu tadi, Rina, untuk koperasi yang seluruh Sulawesi Utara akan diaudit,
biasanya kami dari dinas juga kan untuk diketahui bersama Bu, koperasi itu ada primer kabupaten, ada primer provinsi, dan primer nasional. Nah, koperasi Merah Putih masuk dalam kategori primer kabupaten. Nah, berarti kan dia akan ada di wilayah binaan dinas-dinas koperasi, dinas-dinas yang membinangi koperasi. Baik. Di kabupaten. Dengan sendirinya akan pasti tetap namanya koperasi di sana tetap akan ada monitoring dan evaluasi monitoring dan pengawasan dari dinas koperasi. Baik, itu dia Ibu Rina juga Pak Bud sudah ditanggapi oleh Pak Mirko juga Ibu Clara. Semoga cukup puas ya. Siang hari ini Mozaik Indonesia pendengar masih menantikan Anda ingin bergabung bersama kami. Topik Koperasi Merah Putih, potensi korupsi dan kebocoran anggaran bisakah dicegah? Silakan untuk Anda bergabung bersama kami 082195835080 ataupun bahkan mengirimkan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama. Kita akan ke Pak Mirko. Pak Mirko, ini banyak sekali sebenarnya masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan Koperasi Merah Putih dengan dana 200 sampai 400 triliun katanya yang akan disebar, begitu pendanaannya membuat masyarakat bertanya-tanya mungkin akan kemana saja uang itu, akan diapakan, setiap daerah mungkin dapat berapa. Seperti apa Pak Mirko yang bisa disampaikan menepis mungkin hoax ataupun juga kabar-kabar yang tidak benar terkait dengan Koperasi Merah Putih di luar sana? Silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto sangat concern juga tentang dua program yang terakhir ini, baik program makan bergizi gratis maupun Koperasi Merah Putih, yang dengan didukung juga dengan Menteri Keuangan yang baru sekarang yang akan menggelontorkan dana untuk Koperasi Merah Putih. Memang seperti diketahui bahwa untuk dana tersebut sudah mungkin sampai ke perbankan. Tinggal bagaimana akses dari koperasi Merah Putih yang akan mengakses pembiayaan tersebut. Himbara ya? Himbara, khusus untuk bank-bank Himbara yang sudah siap menyediakan dana. Tinggal proses bagaimana kesiapan dari koperasi Merah Putih terkait dalam pengajuan proposal. Dan juga memang di situ perlu ada koordinasi juga sesama pemerintah juga di sana maupun juga pemerintah daerah. Bagaimana mendampingi seperti yang Ibu Clara katakan tadi bahwa akan ada pendamping-pendamping yang memang direkrut oleh Kementerian Koperasi dalam mereka mendampingi Koperasi Merah Putih dalam pembuatan proposal pengajuan pembiayaan. Nah, itu akan kemungkinan besar akan berlangsung bulan ini karena sudah untuk informasi diketahui bahwa sudah di tahap? Ya, sudah di tahap untuk bagi tenaga-tenaga pendamping sudah ada. Baik. Gitu. Ibu Clara mungkin lebih detail lagi terkait dengan program pelatihan atau pendampingan tadi kepada pengurus, bagaimana sebenarnya agar supaya pengurus koperasi ini lebih transparan, lebih akuntabel. Saya mendengar ada beberapa tahapan yang diikuti bagi calon-calon yang ingin mendaftarkan diri, begitu tampaknya dari kaum-kaum profesional dan tesnya agak susah begitu Ibu Clara ya, silakan. Oh, untuk asisten bisnis maksudnya. Untuk pendamping koperasi itu sekarang sudah di tahap sudah terekrut. Baik. Kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan pengumuman yang lulus di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dan semua daerah itu ada. Jadi kurang lebih satu pendamping koperasi itu akan mendampingi kurang lebih 9 sampai 10 koperasi yang ada di Sulawesi Utara. Jadi dia terbagi 15 kabupaten kota dan masing-masing akan mendampingi sesuai dengan wilayah lamaran waktu dilamarkan. Baik. Nah, untuk peraturan yang mengatur dukungan bupati dan wali kota dalam hal pendanaan koperasi ini sudah diatur di Permendagri nomor 13 tahun 2025. Jadi di situ nanti sudah diatur seperti apa bupati dan wali kota memberi persetujuan atau rekomendasi bahwa bisa diberi pinjaman. Baik. Dan untuk pengurus nanti ada pendidikan dan pelatihan bagi setiap pengurus 3 orang dan akan dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan nanti dari Kementerian Koperasi. Baik, itu dia informasi yang bisa kita dapatkan, pendengar juga pemirsa RRI Manado, mungkin juga kapan rampungnya atau kapan cairnya begitu Pak Mirko. Ini juga menjadi penasaran dari masyarakat mungkin ya, namun memang kita akan menjawab sesuai dengan topik siang hari ini, terlebih ke transparansi tadi sudah dibahas. Ini kita ke pertanyaan dari Ibu Mary di Tikala. Apakah Dinas Koperasi punya cara khusus untuk memastikan bantuan dana pemerintah ke koperasi benar-benar sampai ke anggota, bukan habis di jalan atau dikorupsi? Masih berkaitan dengan topik di kesempatan siang hari ini, ada juga kita akan melihat pertanyaan dari Bapak Yohanes di Malalayang terkait dengan sekarang banyak koperasi yang katanya sudah digital, Pak. Apakah MP juga seperti itu? Lantas bagaimana terkait dengan keluhan-keluhan soal kebocoran dana? Apa memang digitalisasi bisa menjamin bebas korupsi atau masih ada celahnya juga, Pak? Baik, kita akan menjawab terlebih dahulu Ibu Mary di Tikala tadi yang sudah disampaikan, Pak Mirko, silakan. Baik, terima kasih Bu Mary. Pertanyaannya bagaimana Dinas Koperasi secara khusus memastikan bahwa untuk dana-dana tersebut, dana pemerintah tidak bisa sampai. Nah, baik Bu. Ini saya mau jelaskan juga tujuan daripada untuk pendirian koperasi Desa Merah Putih maupun kelurahan, yaitu mempersingkat juga mempersingkat bagaimana penanganan barang-barang bersubsidi atau bahan-bahan subsidi yang dari pemerintah supaya bisa langsung ke masyarakat. Di situ peran dari koperasi dalam mendistribusikan barang-barang bersubsidi, misalkan beras ataupun minyak goreng maupun gas ataupun pupuk dan bisa juga sampai ke apotek, di mana masyarakat bisa memperoleh atau mendapatkan margin yang tidak terjauh berbeda dengan harga yang berlaku. Nah, memastikan bagaimana anggota-anggota koperasi mendapatkan bantuan. Koperasi Merah Putih ke depan, digitalisasi dalam hal keterbukaan, laporan keuangan dan kegiatan usaha itu masuk di microsite yang sering disebut microsite. Itu di dalamnya sudah ada usaha yang dilaksanakan itu seperti apa dan pendanaannya juga dapat berapa, karena di situ kan sudah tersampaikan semua di microsite, terpaparkan di situ. Ya. Jadi Pak Yohanes, walaupun misalnya ada celahnya mungkin juga, namun memang semuanya setidaknya sudah transparan, laporan secara terbuka, Anda bisa melihat secara langsung juga ya. Saya akan membacakan komentar yang ada di YouTube channel RRI Manado. Tadi sempat saya buka, banyak yang memberikan semangat ini untuk Pak Mirko dan Ibu Clara. Ada Alvindo Mongkol katanya semangat buat Ibu Kabid dan Pak Mirko. Ada Meidi Ratu juga, salam untuk Pak Mirko dan juga Ibu Clara. Kristo_29, izin narasumber, apakah ada perbedaan mendasar antara Koperasi Merah Putih, KUD, dan PNPM? Silakan, Pak Mirko mungkin duluan. Koperasi Merah Putih, KUD, dan PNPM. Baik, terima kasih. Untuk Koperasi Merah Putih kita sudah tahu bersama bahwa koperasi ini adalah koperasi yang dibentuk, yang menjadi inisiasi adalah pemerintah. Baik. Untuk menggerakkan atau membuat koperasi yang ada di desa maupun kelurahan. Kalau KUD, koperasi unit desa, itu memang karena kalau kita pahami tentang perkoperasian, koperasi KUD, koperasi desa unit desa itu memang pernah mengalami kemajuan di tahun-tahun 1800-an maupun 1980-an dan 1990-an. Ya. Tetapi setelah ada perubahan-perubahan terjadi, koperasi sudah tidak mengenal lagi yang ada sekarang ada 5 jenis koperasi: koperasi produsen, konsumen, pemasaran, koperasi jasa, maupun koperasi simpan pinjam. Nah, dan yang terakhir koperasi Merah Putih. Baik. Nah, koperasi KUD itu masuk di koperasi produsen, sehingga
skopnya juga lebih kecil karena koperasi KUD kan dia hanya di desa. Sedangkan koperasi yang produsen bisa seluruh kabupaten maupun provinsi maupun nasional. Nah, untuk PNPM itu suatu program yang pemberdayaan kalau tidak salah dari pemerintah desa, pemerintahan desa. Baik. Berarti memang agak berbeda. Ya, Malah sangat berbeda kalau misalnya apalagi dibandingkan dengan Koperasi Merah Putih begitu sebagai prioritas nasional saat ini mendukung Astacita, Ibu Clara Pamirko ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mungkin melalui sambungan telepon 082195835080. Sebenarnya banyak hal yang bisa Anda tanyakan. Kalau tadi sudah mendapatkan kita informasi terkait dengan pencegahan yang dilakukan seperti apa, pengawasan juga dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan, dan juga informasi-informasi lainnya pendengar yang ingin Anda dapatkan terkait dengan Koperasi Merah Putih, potensi korupsi dan kebocoran anggaran bisakah dicegah? Silakan bergabung di sambungan telepon 082195835080, atau juga seperti pendengar yang lain yang sudah bergabung di YouTube channel RRI Manado. Kita akan ke pertanyaan lagi. Ini kalau ada anggota yang menemukan indikasi penyalahgunaan dana di koperasi, kemana harus melapor? Apakah ada perlindungan untuk pelapor? Dari Pak Budi di PAL 2. Pak Mirko, silakan. Baik, terima kasih. Terkait di mana apabila anggota melihat ada penyalahgunaan wewenang bagi pengurus, koperasi kita harus pahami bahwa koperasi itu merupakan badan usaha sekaligus dia badan hukum. Nah, koperasi itu juga dia seperti boleh dikatakan rumah tangga sendiri. Nah, ketika dia melihat ada pengurus yang bermasalah atau telah menyalahgunakan kewenangan, dia tahapan yang harus dia lakukan yaitu pertama dia harus melaporkan juga kan dalam koperasi itu ada pengawas, pengawas koperasi. Di situ mungkin dia bisa sampaikan terkait penyalahgunaan ataupun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus. Nah, nanti yang pengawas ini yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Misalkan pengurus bisa memanggil dalam hal melakukan rapat anggota. Baik. Contohnya seperti itu. Ibu Clara menambahkan mungkin cukup? Ya, boleh sedikit. Silakan. Ya, nanti ada namanya rapat anggota luar biasa. Nah, mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang bergejolak dan memang sudah masuk dalam ranah yang kira-kira sudah tidak bisa dikompromi, nah kita boleh yang tadi seperti Pak Mirko bilang ke pengawasan, ke pengawas di koperasi yang bersangkutan. Dan selanjutnya mungkin langsung ke bidang pengawasan dinas koperasi. Karena di dinas koperasi juga ada bidang pengawasan. Baik, ada regulasinya semua ya. Jadi kalau kita melihat topik kita siang hari ini, Ibu Clara juga Pak Mirko, terkait dengan potensi korupsi dan kebocoran anggaran, kesimpulannya berarti bisa dicegah begitu. Ya, Ibu Clara mungkin ingin memberikan closing statement, harapan ke depan seperti apa, ataupun bahkan informasi tambahan terkait dengan Koperasi Merah Putih, silakan. Ya. Jadi mungkin masih bisa menyambung dari tadi, yang tadi sebenarnya Koperasi Merah Putih ini di awal pembentukan itu ada 3 pilihan. Dibentuk baru, dibentuk yang sudah lama tapi sudah kurang aktif, atau yang revitalisasi. Jadi sebenarnya seperti yang tadi ditanyakan beda KUD, sebenarnya KUD Koperasi Merah Putih ini sebenarnya boleh juga dijadikan dari KUD. Dari KUD yang dulunya. Yang dulunya, yang sekarang sudah mati suri lah, karena kebanyakan sudah tidak aktif lagi. Dan untuk potensi korupsi dan kebocoran anggaran Merah Putih yang kesimpulannya bisa dicegah, dikembalikan kepada integritas pengurus. Kalau pengurusnya memang bertujuan baik dalam hal mengurus koperasi, tentu pada akhirnya koperasi akan berjalan dengan baik. Kalau pengurusnya berjalan kurang baik,
pasti juga koperasinya tidak baik. Baik. Sama dengan istilah sekarang kalau orang makan di daun pisang sama-sama, nah, kalau boleh tuh kejahatan atau niat-niat yang akan sampai di situ jangan sampai sama-sama juga. Baik. Ini menimbulkan kesadaran apa yang disampaikan Ibu Clara ya bagi para pengurus, semoga mendengarkan juga siang hari ini. Pak Mirko, silakan sebagai closing statement juga harapan ke depan, silakan. Baik, harapan agar supaya kebocoran anggaran atau potensi koperasi kita dapat cegah, bagaimana perlu keterbukaan di sana. Di mana para pengurus maupun pengawas selalu harus artinya perlu ada keterbukaan dengan keanggotaan. Apapun juga itu harus disampaikan kepada anggota. Karena menjadi juga catatan bahwa koperasi itu adalah milik anggota. Berarti anggota yang merupakan juga pemegang kekuasaan, artinya koperasi yang dimiliki adalah anggota, sehingga perlu kebersamaan di sana, sehingga jangan terjadi seperti koperasi-koperasi konvensional nanti ketika penganggaran atau pendanaan sudah ada, hanya mereka sendiri yang mengambil keputusan, sudah tidak melibatkan lagi anggota-anggota yang lain. Oleh sebab itu harapan ketika anggaran ataupun pinjaman sudah diterima oleh Koperasi Merah Putih, lakukanlah itu dengan sebagaimana mestinya dan menjadi tujuan utama adalah untuk kesejahteraan anggota. Baik, terima kasih Pak Mirko, Ibu Clara juga sebagai closing statement-nya. Pendengar juga pemirsa RRI Manado sudah mendengarkan sebagai kesimpulan topik Mosaik Indonesia siang hari ini, Koperasi Merah Putih terkait dengan potensi korupsi dan juga kebocoran anggaran bisa dicegah. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Clara Poli ISE MSI selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, dan juga selaku analis kebijakan muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara Bapak Mirko Kambey SPI. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 siang hari ini, dan pendengar dari diskusi siang hari ini tentunya banyak yang bisa kita dapat begitu, bagaimana kita melihat koperasi bukan hanya sebagai wadah lembaga ekonomi begitu, namun juga wadah kebersamaan, gotong royong yang tentunya tidak juga menutup banyak sekali tantangan yang terjadi terkait dengan korupsi ataupun bahkan kebocoran anggaran yang sama-sama bisa kita cegah. Tentunya tadi dari transparansi, regulasi yang jelas, juga kesadaran anggota. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Mosaik Indonesia edisi Anda mendengarkan hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Saya Priscila Balebu selaku presenter mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Produser, Kepala LPP RRI Manado Dr. Andes Azari Bahariawan Talib MH, juga rekan-rekan TMB yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.